proses pembangunan dan jalur kereta api Belanda itu. Sebagian ruas jalur kereta yang sedang dibangun rusak parah bahkan hancur sehingga tidak bisa digunakan militer Belanda. Itulah sebabnya jalur-jalur kereta di wilayah Aceh tidak bisa dioperasikan bahkan sampai puluhan tahun kemudian. Di bagian lain Nusantara, jalur rel dan industri perkeretaapian terus berkembang. Kereta api benar-benar menjadi objek vital pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Era tahun 1920-an, elektrifikasi atau rel listrik menjadi kado 50 tahun berdirinya Stadspoorwegen. Pembuatan jalur rel kereta listrik kala itu dimulai di stasiun Tanjung Priok sampai stasiun Jatinegara. Selain jalur kereta listrik, tahun 1926, lokomotif listrik pertama kelas 3200 juga didatangkan ke negeri ini. Sampai kemudian meletus Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerang seluruh kawasan Asia Pasifik, yang kala itu menjadi koloni jajahan negara-negara sekutu Eropa termasuk wilayah Hindia Belanda. 1942, Jepang memenangkan peperangan Asia Pasifik. Invasi Jepang ini segera diikuti dengan eksploitasi habis-habisan seluruh sumber daya alam dan manusia di berbagai wilayah yang dikuasainya, termasuk kawasan Hindia Belanda yang jadi halaman depan pertarungan Jepang melawan kekuatan sekutu. Untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, Jepang lantas membangun kekuatan dan memobilisasi seluruh potensi sumber daya Indonesia. Jepang kemudian mendirikan Dinas Kereta Api Rikuyu Sokyoku. Instansi ini bertugas merestrukturisasi jalur kereta buatan Belanda. Jalur-jalur kereta disesuaikan dengan kebutuhan perang. Sebagian yang lain bahkan dibongkar dan digunakan untuk membangun jalur kereta api di berbagai kawasan di Asia Tenggara. 1435 ini tapi tetap bertahan sampai zaman Jepang. Nah kemudian pada waktu itu sudah dibikin rel 3 rel. Jadi kereta api dengan lebar 1067 bisa lewat, 1435 juga bisa lewat. Oh, dalam rel ada rel gitu? Di dalam rel ada rel, khusus untuk yang 1435 ini. Di sini lewat itu dulu. Nah, oleh Jepang, rel yang ketiga diambil untuk dipakai di tempat lain. Rel yang 1435 1435, jadi semua kemudian dijadikan 1067. Yang rel dalam rel itu yang pinggir diangkut. Jepang itulah yang membuat kemudian tidak ada lagi 1435 di Indonesia. Akhirnya kita punya lebar spur yang seragam. Meski membawa rel ke luar negeri, Jepang juga membangun jalur kereta baru di beberapa daerah. Seperti jalur Saketi sampai Bayah di wilayah Banten dan jalur Muaro ke Pekanbaru di Sumatera. Jalur-jalur tersebut dibangun dengan tenaga Romusha, yakni penduduk Nusantara dan para tawanan perang yang kena kerja paksa oleh Jepang. Total jalur kereta yang dibangun Jepang selama 3 tahun menduduki wilayah Indonesia mencapai 309 km. Tapi ada yang tidak terkenal sebenarnya dan terjadi di Indonesia, jalur kereta api maut Muaro ke Pekanbaru yang ribuan, puluhan ribu orang mungkin meninggal pada waktu pembuatannya.
Yang terjadi hanyalah karena Jepang sudah menyerah, kemudian pekerja-pekerja paksa yang masih hidup itu mau dikembalikan ke tempat asal mereka, itu diangkut dengan kereta api di rel yang mereka bangun itu.